Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pengantar akuntansi akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perusahaan dagang PT Jaya Tama mengenai aliran kas masuk, aliran kas keluar utang piutang, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud maupun kartu persediaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ananda Mikibaya dengan NPM terakhir 023 Program Studi Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar. Yang pertama, pada tanggal 2 Desember tahun 2021 terjadi pelunasan piutang karyawan dengan nominal 1.875.000 masuk dalam debit cash in bank. Kemudian dengan nominal 1.875.000 masuk dalam credit orders amount. Pada tanggal 7 Desember tahun 2021 terjadi pelunasan piutang pada toko Armida dengan nominal Rp244.773.375 masuk pada debit cash in bank dan nominal Rp4.999.375 masuk dalam debit sales discount. Kemudian yang masuk dalam credit account receivable yaitu dengan nominal Rp249.768.750. Lalu pada tanggal 13 Desember tahun 2021 terjadi pelunasan piutang pada toko Lavender dengan nominal Rp228.112.500 masuk pada debit cash in bank dan dengan nominal Rp228.112.500 masuk pada kredit account receivable. Kemudian pada tanggal 14 Desember tahun 2021 terjadi pelunasan piutang toko Marvelo dengan nominal Rp203.568.750 masuk pada debit cash in bank dan dengan nominal Rp203.568.750 masuk pada kredit account receivable. Dan yang terakhir, pada tanggal 28 Desember tahun 2021 terjadi pelunasan piutang toko Lavender dengan nominal 274.000, maaf saya ulangin, Rp274.312.500 masuk pada debit cash in bank dan dengan nominal Rp274.312.500 masuk pada kredit account receivable. Kemudian kita akan masuk ke recapitulation. Kemudian kita masuk ke recapitulation pada debit account number 11101 dengan jumlah Rp952.642.125 dan pada account number 41102 dengan jumlah Rp4.995.375 ketika ditotalkan akan menjadi Rp957.637.500 dan pada kredit account number 11201 dengan jumlah Rp955.762.500 dan account number 11203 dengan jumlah Rp1.875.000 jika dijumlahkan menjadi Rp957.637.500. Kemudian kita akan masuk ke jurnal kas keluar. Pada jurnal kas keluar, pada tanggal 1 Desember tahun 2021 terjadi pembayaran gaji bulan November dengan nominal Rp31.250.000 masuk pada debit orders amount dan dengan nominal Rp31.250.000 masuk ke kredit cash in bank. Kemudian pada tanggal 4 Desember tahun 2021 terjadi pelunasan utang PT Andara dengan nominal Rp312.875.000 masuk pada debit account payable. Kemudian dengan nominal Rp9.776.250 masuk pada kredit purchase discount. Kemudian dengan nominal Rp316.098.750 masuk pada kredit cash in bank. Lalu pada tanggal 10 Desember tahun 2021 terjadi pembayaran angsuran dengan akun bank loans dengan nominal Rp9 juta masuk pada debit orders amount. Kemudian pada akun interest expense dengan nominal Rp4.950.000 masuk pada debit orders amount. Yang masuk dalam kredit cash in bank yaitu dengan nominal Rp13.950.000. Lalu pada tanggal 17 Desember tahun 2021 terjadi pelunasan utang PT Dirama
dengan nominal Rp297.343.750 masuk pada debit account payable dan dengan nominal Rp297.343.750 masuk pada kredit Kasih Bank. Kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 2021 terjadi pembayaran listrik, air, dan telepon dengan nominal Rp2.625.000 masuk pada debit others amount dan dengan nominal Rp2.625.000 masuk pada kredit Kasih Bank. Lalu pada tanggal 30 Desember tahun 2021 melakukan pengisian kembali kas kecil dengan jumlah Rp3.993.750 masuk pada debit others amount dan dengan nominal Rp3.993.750 masuk pada kredit Kasih Bank. Kemudian yang terakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2021 terjadi pelunasan utang pada PT Andara dengan nominal Rp270.666.000 masuk pada debit account payable dan dengan nominal Rp270.666.000 masuk pada kredit Kasih Bank. Kemudian kita recap capitulation pada debit account number 21201 dengan nominal Rp893.884.750 pada account number 21202 dengan nominal Rp33.875.000 pada account number 22101 dengan nominal Rp9 juta pada account 91101 dengan jumlah Rp4.950.000 pada account number 11102 dengan jumlah Rp3.993.750. Maka total dari recapitulation debit yaitu menjadi Rp945.703.500. Kemudian pada recapitulation credit pada account number 51102 dengan nominal Rp9.776.250 dan pada account number 11101 dengan nominal Rp935.927.250. Kemudian total dari recapitulation credit ini Rp945.703.500. Perkenalkan, nama saya Randi Deva Rahman dengan nomor ADPN terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan receivable subsidiary ledger milik PT Jaya Tama tanggal 31 Desember 2021. Pasal awal pokok tidak sebesar Rp49.750.000. Itu 750. Selanjutnya pada tanggal 3 pelunasan sebesar Rp249.768.750 masuk kredit. Setelah itu saldo awal dikurangi pelunasan, so debit hasilnya 0. Selanjutnya pada tanggal 24 Armida penjualan lemari panjang sebesar Rp212.500 debit dan si transaksi balance dan terus selanjutnya ada vendor. Satu awalnya adalah Rp228.100.500 masuk akun USD. Selanjutnya pada tanggal 6 vendor penjualan lemari panjang dengan sebesar Rp200 yang sekitar Rp700.500. Setelah itu saldo dikurangi Rp289.111.500 ini.
dan menggunakan tambah jadi 517 juta 800. Selanjutnya tanggal 8 Desember retur penjualan lemari bantang sebesar 15 juta 400. Terus 17 harapan atas terus dua 425 ribu masuk selanjutnya pada tanggal 13 pembuat Feder Sun piutang dagang pada tanggal 30 November 2021 sebesar 228 juta 112.500 masuk akun kredit. Setelah itu dikurangi dari sedikit 502 juta 425 ribu kurangi 219.500 hasilnya 274.312.500. Selanjutnya pada tanggal 28 Sun piutang dagang atas penjualan tanggal 6 Desember 2021 masuk kredit sebesar 74.312.500 dikurangi pada pelunasan song. Selanjutnya toko Marvelo satu awalnya adalah 203.568.000 tanggal 14 Desember toko Marvelo pelunasan piutang dagang pada penjualan tanggal 20 November 2021 masuk kredit sebesar 203.568.750.000 dikurangi satu awal dari terus 15 Desember toko Marvelo penjualan panjang masuk kredit sebesar 224.753.150. Selanjutnya 224.753 ini masuk balance di debit hasilnya dari balance di akun balance debit ini di debit jualan sesuatu kita 723 dan selanjutnya tutup berlian suatu awalnya masuk di balance debit itu pada tanggal 21 Desember penghabisan utang besar 707 juta 700.000 masuk kredit. Di sini saya akan menjelaskan akun pay. Di sini saya akan menjelaskan akun payable subsidiary ledger milik PT Jaya Tama tanggal 31 Desember 2021. Apa karena PT Diraman memiliki satu awal
total ada balance di kredit sebesar 290 juta 323 selanjutnya pada tanggal 15 Desember satu piutang dagang atas pembelian kredit tanggal 15 November 2021 sebesar 297 juta 390 pada tanggal 20 Desember kredit lama harus melakukan pembelian lemari panjang 105 juta 15 masuk di kredit ada pada 22 Desember yang ada di rumah lemari satu 22 juta 12 100 itu hasilnya 183 juta 300 ya udah semua aku saya ada harus kita 114 cuma tuh jadi ini 1 juta 22 juta 12.100 nanti masuk minum ada pulang kopi selanjutnya ada PT Andara yang ini satu awal 325 juta 875 masuk akun balance tiket kredit selanjutnya pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 23 November 2021 sebesar 325 juta 875 ada balik-balik tanggal 9 Desember pembelian tanggal gratis sebesar 270 juta kredit besarnya 200 juta ada ini di apa sampai pembelian panjang tertulis 419 juta 200 Singkori 270 juta 490 tahun 100.000 juta 505.000 31 dagang atas pembelian kredit tanggal 9 Desember 21 so akun debit sebesar 270 juta 408.000 tidak di balance kredit tulis 108 juta 565.000 yaitu 419 juta 221 ini dikurangi dari debit pelunasan 31 Desember yaitu 275 hasilnya 150.000 ya.
Kenalkan, nama saya Andrea Adrian Sotang, NPM 009. Di sini saya akan menjelaskan aset dari PT Jaya Tambang. Laporan neraca diambil dari neraca lajur, dibagi menjadi dua jenis, yaitu current asset atau aset pancar. Yang kedua, fixed asset atau aset tetap. Current asset terdiri dari cash in bank yang sejumlah 893.776.975 rupiah. Petty cash sejumlah 10 juta. Account receivable sejumlah 522.156.250 rupiah, dikurangi lowest for the full debt 10.443.125 rupiah menjadi 511.713.125 rupiah. Selanjutnya ada merchandise inventory sejumlah 467.708.500 rupiah. Office supplies sejumlah 1.300.000. Prepaid VIT sejumlah 723.974.850 rupiah, dan jumlah current asset 2.608.473.450 rupiah. Selanjutnya ada fixed asset yang terdiri dari LED berjumlah 500 juta, building at cost sejumlah 1.250 juta, akum depreciation building sejumlah 168 juta, building at cost dikurangi akum depreciation building yang menjadi 1.082 juta. Dan selanjutnya ada office at cost 100 juta dikurangi akum depreciation equipment sejumlah 29.400.000 dan menjadi 120.600.000. Selanjutnya ada vehicle at cost yang sejumlah 271 juta dikurangi akum depreciation behind sejumlah 114 juta lebih, dan jumlahnya menjadi 157 juta, dan total fixed asset 1.859.600.000 rupiah, dan total aset dari PT Jaya Tama menjadi 4.468.073.045 rupiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Sarif Qasim Karismawan dengan NPM akhir 438 dari kelas pengantar akuntansi 012. Ini saya akan memaparkan tentang kartu persediaan PT Jaya Tama Desember 2021 dengan nama barang lemari panjang tipe 1. Jadi yang kita ketahui di Desember 2021 yaitu ada saldo awal mungkin di tanggal 1. Saldo awal itu dengan harga satuan di kolom saldo. Di kolom harga satuan itu 4.062.500 dikalikan unitnya 45. Kita temukan jumlah total yaitu 182.812.500. Dan di tanggal ke-6 ada sales toko lavender yang kita mengeluarkan 20 unit dengan harga satuan 4.062.500 di kolom keluar. Maka ditemukan dari harga satuan dikalikan unit dengan total jumlah 81.250. Yang dari kita ketahui saldo awal di tanggal 1 yaitu 182.812.500 dikurangi 81.250 menjadi 1.562.500. Lalu di tanggal 8 yaitu sales return toko lavender
eh, ada yang masuk, ada 1 unit dengan harga satuan 4.62.500 dengan jumlah yang sama yaitu 4.62.500. Tanggal 9 juga ada purchase PT Andara dengan unit 24 harga satuan 4.065.000 ya, 4.065.000 dengan 24 unit dikalikan harga satunya 4.065.000 menjadi 97.560. Oke, lalu di sini kita lihat ada unit yang pertama di tanggal 8 sama dengan di tanggal 9 itu sama. Tanggal 8 4.062.500 dikalikan unitnya 26 juga sama 26 dan total hasilnya 105.625.000. Di sini ada 24 unit dengan harga satuan 4 juta seperti ini, 24 unit dan harga satuan 4.065.000. Kita temukan total yaitu 97.650.000 seperti yang ini 97.560.000, maka ditemukan jumlah yaitu 105.625.000 dikurangi 97.560.000. Mohon maaf ditambah 105 dengan 97, jadi total 203.185.000. Lalu di tanggal 15 ada sales toko Marvelo. Sales toko Marvelo kita mengeluarkan unit yaitu 14 unit dengan harga satuan 4.062.500. 4.062.500 dikalikan 14 kita menemukan total 56.875.000 dengan yang kita ketahui unitnya itu ada 12, jadi 4.625.000 ya, kita temukan 48.750.000 ya. Kita juga menemukan di sini ada seperti yang jadi 24 unit harga satunya 4.690.000, harganya 4.065.000 dan kita temukan total 97.590.000. Di sini jadi kita ketahui di sini ada total dari yang tanggal 15 yaitu total 48.750.000 ditambah 97.560.000 menjadikan total 146.310.000. Tanggal 20 ada purchase PT Dirama dengan unit 24 dengan harga satuan 4.063.000 kalau masuk, jadi harga satuan dikalikan 24 maka kita menemukan total 97.512.000. Di sini kita melakukan seperti hal yang sama di sales toko Marvelo yaitu 12 unit dengan harga satuan 4.062.500. Kita temukan jumlah total yaitu 58.750.000 dan di sini kita melihat dari total purchase PT Andara yaitu dengan total 24 unit dengan harga satuan 4.065.000 dikalikan maka menemukan jumlah total 90.560.000. Dan di sini ada juga purchase PT Adirama. Kita menemukan total 24 unit dengan harga satuan 4.063.000 dengan dikalikan harga satuan dengan unit jumlah total yaitu 97.512.000. Maka kita temukan jumlah yaitu 48.750.000 ditambah 97.560.000 ditambah 97.512.000 kita menemukan hasil total yaitu 253.822.000. Di tanggal 22 ada purchase return dari PT Dirama yaitu ada
ada 2 unit yang keluar, yaitu 4 juta dengan harga satuan 4.063.000 dengan 2 unit, maka dikalikan maka menemukan jumlah total 8.126.000. Sini ada 12 unit dari sales return untuk lavender, itu 4.062.500 dikalikan 12 maka menemukan hasil 48.750. Ini juga ada 24 unit dari purchase PT Andara yang harga satuan 4.065.000 dikalikan 24 unit maka menemukan 97.560.000. Ini juga ada purchase PT Dirama dengan 4.063.000 dikalikan 22 unit maka menemukan hasil 89.386.000. Maka di sini bisa kita lihat total dari keseluruhan, yaitu total dari keseluruhan di tanggal 22 yaitu yaitu 235.696.000. Dari total itu kita bisa lihat dari 48.750.000 ditambah 97.560.000 ditambah 89.386.000. Tanggal 24 ada sales toko Armida. Kita lihat dari unit ini, unit keluar jadi toko Armida unit keluar adalah 12, itu dengan jumlah satuan 4.062.500, maka 12 dikalikan 4.062.500 yaitu kita menemukan hasil 48.750.000. Di sini ada total unit 16 dengan dikalikan 4.065.000 maka menemukan hasil 40.000. Ada juga masuk tanggal 24 yaitu 8 unit dikalikan 4.065.000 harga satuannya, kita menemukan 32.520.000. Di sini sudah ada 22 unit dari 4.063.000 maka dikalikan 22 dengan 4.063.000 menemukan hasil 89.386.000. Untuk unit di sini totalnya ada 38. Kita menemukan hasil 154.426.000. Jadi tanggal terakhir yaitu tanggal 26 purchase PT Andara yaitu dengan biaya masuk 10 unit dikalikan 4.025.000 sebagai harga satuan maka kita menemukan 20.250.000. Lalu ada unit 16 dengan harga 4.065.000, 16 kalikan 4.065.000 maka menemukan hasil 65.40.000. Sini juga ada unit 22 dikalikan 4.063.000 maka bisa menemukan hasil 89.386.000. Di selanjutnya ada juga 10 juta dikalikan 4.025.000 sebagai harga satuan maka ditemukan hasil total yaitu 40.250.000. Hasil total dari harga satuan ini yaitu 48, 16 tambah 22 tambah 10 kita menemukan 48, maka total dari seluruhnya yaitu 65.040.000 ditambah 89.386 juta ditambah 89.386.000 ditambah 40.250.000, kita menemukan total yaitu 194.676.000. Lalu kita beralih ke kartu persediaan 2, yaitu kartu persediaan Desember 2021 PT Jayatama dengan nama barang lemari panjang tipe 2. Di 2021 di bulan Desember pada tanggal 1 yaitu kita ketahui adalah saldo awal, dengan saldo awal itu jumlah 249.375.000,
Kita ketahui itu berdasarkan dari unit dikalikan harga satuan dengan unit 42 harga satuan 5.937.500. Kita temukan hasil 249.375.000. Tanggal 6 ada sales toko lavender dengan unit 18 di kolom keluar dengan harga satuan 5.937.500 dikalikan lalu menemukan jumlah 106.875.000. Lalu di sini ada 24 unit, 42 dikurangi 18 maka menemukan 24 unit. 24 unit dari harga satuan pada tanggal 6 5.927.500 kalikan 24 menemukan hasil 142.500. Di sini 249.375 dikurangi 106.875.000 menjadi total 192.500.000. Ini juga ada keterangan masuk yaitu dengan keterangan masuk di tanggal 8 yaitu keterangannya sales return untuk lavender dengan unit 1 harga satuan 5.937.000 5.937.500 dengan jumlah yang sama yaitu 5.937.500. 24 jumlah unit sebelumnya ditambahkan 1 bukan 25 maka harga satuannya 5.937.500 dikalikan 25 kita menemukan hasil 148 juta 437.500. Maka tanggal 9 purchase PT Andara yaitu kita menemukan 25 unit dengan harga satuan yang berbeda yaitu 5.940.000 dengan jumlah 148.500.000. Total dari harga satuan dikalikan unit dengan unit yang sama di sales rate untuk lavender dengan 25 unit hasil yang sama. Maka kita temukan di purchase PT Andara yaitu 25 unit 5.940.000 dikalikan 25 dikali 5.940.000 maka menemukan hasil 148.500. Hasil total yaitu dari jumlah yang ditotal yaitu 148 sebentar. Ya, kita bisa menemukan hasil dari ini yaitu total unit kita tambahkan 25 di sales rate untuk lavender sama purchase PT Andara yaitu menemukan 50 unit dengan jumlah yang kita temukan dari 448.437.500 ditambah 198.500. Jadi kita menemukan total 296.937.500. Pada tanggal 15 yaitu sales toko Marvelo dengan mengeluarkan unit 15 dengan keluar harga satuan 5.937.500 dari 15 maka menemukan jumlah 89.062.500. Dengan 10 unit dari harga satuan return toko lavender unit 10 harga satuan 593.7.500 dikalikan menjadi jumlahnya yaitu 59.375.000. Ada lagi unit 25 dengan 10 unit tambah 15 unit maka menemukan 25 unit mengambil dari purchase PT Andara yaitu total 198.500. Mohon maaf ini 5.937.500 adalah harga satuan keluar dari sales toko Marvelo. Dan total yang kita temukan yaitu 207.875.000 dari 59.375.000 rupiah ditambah
148.500.000 rupiah, maka menemukan hasil 207.876.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah dari purchase PT Tirama pada tanggal 20 dengan unit 15 dikalikan harga satuan 5.942.500.000 rupiah. Pada kolom masuk dengan jumlah total 89.137.500 dengan unit 10 lalu ada sales return dari toko lavender yaitu 5.937.500 dikalikan 10 maka menemukan hasil 59.375.000 rupiah. Dengan selanjutnya yaitu ada 25 unit dari proses PT Andara 5.942.000 dikalikan 25 maka menemukan hasil 148.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada 15 unit dikalikan harga satuan 5.942.500 yaitu dari toko purchase PT Tirama yaitu dengan satuan 5.942.500 dikalikan 15 maka menemukan hasil 89.137.500. Jadi total yang kita dapatkan yaitu dari 59.375.000 ditambah 148.500.000 ditambahkan 89.137.500 maka menemukan hasil 297.012.500. Lalu di tanggal 22 ada purchase return PT Tirama yaitu masuk di kolom keluar dengan 2 unit dikalikan 5.942.500 menemukan hasil 11.885.000 rupiah dengan 10 unit 5.937.500 dari sales toko Marvelo dikalikan 10 maka menemukan hasil 59.375.000 dengan 25 unit dari toko purchase PT Andara dengan 25 unit dikalikan 5.940.000 kamu menemukan hasil 148.500. Di sini juga ada 13 unit dari purchase PT Tirama yaitu dengan harga satuan 5.942.500 dikalikan 13 maka menemukan hasil 77.252.500 rupiah. Maka ditemukan hasil dari 59.375.000 ditambah 148.500.000 ditambah 77.252.500 rupiah. Ditemukan hasil 285.127.500 rupiah. Untuk unit kita temukan dari 10 tambah 25, 10 unit tambah 25 unit tambah 13 unit. Tanggal 24 ada hasil toko Armida dengan unit 10 di kolom keluar yaitu ada 10 dikalikan harga persatuannya yaitu 5.937.500 rupiah maka menemukan hasil 59.375.000 rupiah. 17 juta unit dari purchase PT Andara dengan harga satuan 5.940.000 rupiah maka 17 dikalikan 5.970.000 rupiah menemukan hasil 100.980 juta rupiah. Pada tanggal 8 pada selanjutnya yaitu pada tanggal 24 dengan unit 8 kita temukan harga satuannya 5.940.000 rupiah dikalikan 8 maka menemukan hasil 47.520.000 rupiah. Ditemukan di sini unitnya 13 dan harga satuannya dari purchase return PT Tirama yaitu 5.942.500 rupiah maka 13 dikalikan 5.942.000 rupiah 5.942.500 rupiah menemukan hasil 77.252.500 rupiah. Dengan jumlah total unit yaitu 30 17 tambah 30 maka menemukan hasil dari 100.980.000 ditambah 77.252.500 total dari 100.980.000 ditambah 77.252.500 maka menemukan hasil 178.252.500. Pada tanggal 26 yaitu purchase PT Andara menemukan hasil 16 unit hasil dengan 5.925.000 dengan total 16 dikalikan 5.925.000 yaitu 94.800.000. Jadi kita menemukan unit 17
17 unit dengan 545.940.000 dari purchase PT Andara. Kita menemukan total dari 17 dikalikan 5.940.000, maka kita menemukan hasil 100.980.000. Ini juga ada 13 unit dan harga satuan dari purchase return PT Dirama yaitu 5.942.500 dengan total yang diperoleh dari unit dikalikan harga satuan yaitu 77.252.500 dan ini ada 16 unit dengan harga satuan 5.925.000. Total yang ditemukan yaitu 94.800.000 dari unit dikalikan harga satuan. Dan total dari unit yaitu 17 tambah 13 tambah 16 yaitu 46, yang menemukan total 223.032.500. Total itu berasal dari 100.980.000 ditambah 77 juta, kita 70.252.500 tambah 94.800.000, maka kita menemukan total 273.32.500. Terima kasih.